Wow, ini benar-benar gila. Dunia sepak bola resmi diguncang badai terbesar abad ini. Pertandingan yang seharusnya terjadi di ajang finalisme awal tahun ini namun sempat batal karena situasi geopolitik global. Kini justru takdir pertemukan di panggung tertinggi yang jauh lebih sakral. Final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Dua raksasa, dua generasi, dua filosofi sepak bola yang sangat bertolak belakang akan saling bentrok di Stadion MetLife. Di satu sisi ada Lionel Messi, sang raja berusia 39 tahun yang memimpin daftar top skor dengan 8 gol dan 4 assist, membawa takdir back-to-back juara dunia untuk Argentina. Di sisi lain, Spanyol datang sebagai tembok berjalan kokoh yang baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen di bawah kendali maestro lini tengah Rodri dan sang titisan ajaib berusia 19 tahun Lamine Yamal. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, atmosfer di luar lapangan sudah memanas gara-gara pernyataan dari 4 ikon sepak bola dunia yang mengguncang jagat maya. Mulai dari analisis taktis super dingin mantan pelatih La Roja, Luis Enrique, pandangan emosional sang legenda pencetak gol kemenangan Spanyol 2010, Andres Iniesta, hingga dua superstar Brasil yang bicara langsung menusuk ego kedua finalis, Vinicius Jr. dan Neymar. Apa sebenarnya yang mereka katakan? Siapa yang mereka dukung? Dan mengapa salah satu komentar ini membuat kubu Argentina meradang? Pastikan kalian tonton video ini sampai menit akhir, karena kita akan bedah habis skenario gila di balik komentar-komentar mereka. Sebelum kita masuk ke komentar para bintang, kita harus paham dulu kenapa laga ini disebut pertarungan paling seimbang dalam sejarah modern. Coba kalian lihat data statistik resmi dari FIFA. Adalah perang antara serangan mematikan versus pertahanan terbaik di dunia. Argentina melaju ke final dengan rekor mencetak minimal 2 gol dalam 13 pertandingan Piala Dunia beruntun. Mereka menghancurkan Inggris 2-1 di semifinal lewat drama menit-menit akhir. Sementara itu, tim asuhan Luis de la Fuente adalah simbol kontrol total. Di semifinal, mereka membuat Prancis frustasi dengan menang mutlak 2-0. Ini bukan sekedar timnas versus timnas, ini adalah reuni batin antara guru dan murid. Lionel Scaloni di bangku cadangan Argentina dulunya adalah murid dari Luis de la Fuente saat mengambil kursi pelatihan di Spanyol tahun 2017. Menarik banget melihat bagaimana sang murid mencoba meruntuhkan taktik sang guru di Stadion MetLife. Sekarang kita masuk ke menu utama kita. Tokoh pertama yang komentarnya langsung viral adalah mantan pelatih Barcelona dan timnas Spanyol, Luis Enrique. Kita semua tahu, Enrique adalah orang yang sangat paham luar dalam tentang Lionel Messi karena mereka pernah menangkan treble winner bersama di Barcelona. Di sisi lain, dia adalah pria Spanyol tulen. Saat diwawancarai oleh media Eropa mengenai bagaimana cara Spanyol meredam Argentina, Enrique mengeluarkan pernyataan yang sangat analitis namun bernada menantang. Argentina adalah tim yang hidup dari kekacauan taktis yang mereka ciptakan sendiri untuk memberi ruang bagi Messi. Tapi Spanyol hari ini adalah tim dengan struktur paling robotik dan disiplin yang pernah saya lihat. Menghadapi Messi di usia 39 tahun tidak lagi tentang adu kecepatan, melainkan menutup jalur pasokan bola dari Enzo Fernandez dan De Paul. Jika Rodri berhasil mengisolasi lini tengah Argentina, Messi akan terisolasi dan Spanyol akan memenangkan laga ini dengan kontrol penuh, ujar Luis Enrique. Sungguh pembacaan taktik yang sangat dingin dari Luis Enrique, tidak meremehkan Messi. Dia justru memuji betapa mengerikannya insting magis Messi meski sudah kepala 3. Namun Enrique dengan tegas memperingatkan Scaloni bahwa zen kontrol penguasaan bola Spanyol adalah Rodri yang memecahkan rekor operan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 648 operan akan menjadi mimpi buruk bagi skema serangan balik cepat milik Argentina. Sementara itu, sang legenda Spanyol Andres Iniesta mengatakan, melihat Lamine di final Piala Dunia usia 19 tahun mengingatkan saya pada awal perjalanan kami. Dia memiliki ketenangan yang tidak normal untuk anak seusianya. Tapi menghadapi Leo di sebuah final Piala Dunia adalah ujian mental terbesar bagi pemain manapun di planet ini. Leo tahu cara memenangkan pertandingan ini. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, hati saya tentu bersama Spanyol. Saya ingin melihat bintang kedua di dada jersey kami. Namun sebagai orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di samping Leo, saya tahu betul, jangan pernah merayakan apapun sampai peluit panjang berakhir jika pria nomor 10 itu ada di lapangan.
Iniesta memberikan sebuah pandangan yang sangat bijak dan penuh rasa hormat. Dia tahu Spanyol secara kolektif diunggulkan oleh superkomputer Opta dengan peluang 59%, tapi secara mentalitas individu, Argentina memiliki faktor Messi yang sudah berkali-kali menyelamatkan Albiceleste dari ujung tanduk di turnamen ini. Komentar Iniesta ini menjadi pengingat penting bagi skuad muda Spanyol agar tidak jumawa setelah berhasil menyingkirkan Prancis. Selanjutnya, komentar yang penuh kontroversial datang dari Brazil. Siapa lagi kalau bukan Vinicius? Bukan Vini namanya kalau tidak memancing reaksi keras. Vinicius secara belak-belakan menyindir performa Argentina yang dinilai compang-camping di lini belakang sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, Argentina memang sempat ditahan imbang Cape Verde dan Swiss hingga harus berjuang mati-matian di babak extra time. Sentilan tajam dari Vini ini tentu membakar semangat skuad asuhan Lionel Scaloni untuk membuktikan bahwa mentalitas juara mereka jauh lebih kuat daripada sekedar statistik di atas kertas. Berbeda total dengan rekan senegaranya, superstar Brazil lainnya, Neymar, justru mengambil sudut pandang yang sangat personal dan emosional karena kedekatannya sebagai sahabat karib Lionel Messi. Sebagai orang Brazil, tentu sulit melihat Argentina di final lagi. Tapi sebagai orang yang mencintai sepak bola dan sebagai sahabat, saya ingin melihat Leo mengangkat trofi itu sekali lagi. Menang back-to-back di usia 39 tahun akan membuatnya menjadi sosok yang immortal, yang tidak akan pernah bisa didekati oleh siapapun dalam sejarah sepak bola. Spanyol memiliki masa depan yang luar biasa bersama Lamine Yamal, tetapi ini adalah panggung terakhir bagi sang raja. Saya berharap Leo mendapatkan akhir yang sempurna untuk dongeng indahnya, kata Neymar. 4 pandangan dari 4 sudut yang berbeda. Luis Enrique dengan kalkulasi taktiknya yang presisi, Iniesta dengan kedewasaan emosionalnya, Vinicius Jr. yang memprovokasi lewat realitas tajam La Liga, hingga Neymar yang mendukung atas nama cinta terhadap indahnya sepak bola. Sekarang, semua prediksi dan komentar di luar lapangan akan segera berakhir. Sejarah baru akan segera diukir di New Jersey. Apakah Spanyol dengan kolektivitas sempurna dan generasi barunya yang akan menjahit bintang kedua di jersey mereka? Atau justru takdir kepemimpinan magis Lionel Messi yang akan membawa Argentina merengkuh trofi Piala Dunia keempat mereka sepanjang sejarah? Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sangat sengit, penuh drama, dan bukan tidak mungkin akan berlanjut hingga babak adu penalti yang sangat dramatis.